Gaji guru kecil sekali. Gaji guru itu sama dengan penghasilan ayah saya satu hari. Merasa memiliki posisi, bukan yang membutuhkan. Jadi saya malah malu sendiri dan dipermalukan. Kelas 5 SD nih, ditanya di absen sama guru. Kemana si A ini? Keluar pak. Kenapa? Dengar-dengar mau dinikahkan gitu. Pelajaran yang sangat berharga yang saya terima dari almarhum Profesor Habibie. Ini limited edition. Tapi harus ingat kata beliau. Betul-betul superkomputer itu menurut pandangan dari Prof. Atip, sebenarnya kualitas anak sekarang ketika mereka belajar sama kualitas zaman dulu itu berbeda atau kenapa bisa berbeda? Ya, kalau sekarang kan anak-anak langsung nih ke kalkulator. Mungkin juga mereka kalau diminta umpamanya untuk perkalian ya 1/3 kali berapa gitu ya, itu pecahannya situ. Mungkin mereka tidak bisa. Dulu tahun 88 saya demo tuh ke kantor saya sekarang. Oh ya? Senang sekali dan sungguh kehormatan pagi ini yang menjadi teman ngobrol saya adalah Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Atip Latiful Hayat. Halo Prof. Atip. Terima kasih, selamat pagi. Panggilnya apa? Miss Mary atau Mbak Mary ini? Oh boleh, bebas. Ya. Terima kasih atas undangan kehormatan untuk saya pada pagi hari ini. Sama-sama. Kalau dari namanya Latiful Hayat itu berarti Sunda banget Sunda kayaknya banget, ya. Sunda pisan. Sunda pisan. Apalagi depannya juga ya Prof. Atip gitu ya. Iya. Karena memang lahir di Tasikmalaya. Sebetulnya saya lahirnya di Bandung. Tapi ini ada kesalahan. Kalau dulu kan gak begitu ini ya. Guru saya nih di SD. Jadi semuanya kelahiran ditulis di ijazah itu Tasikmalaya. Oh gitu? Iya. Jadi saya protes, Pak saya lahir di Bandung. Gak apa-apalah, Bandung kan dekat dengan Tasik gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya kelahiran Tasik, padahal aslinya Bandung gitu. Oh gitu. Oke, tapi memang sekolahnya banyak di Tasikmalaya. Di Tasik, sampai SMA saya di Tasik. Sampai SMA di Tasikmalaya. Iya. Menarik sih sesungguhnya karena tadi ketika pertama kali saya ketemu dengan Pak Wamen ya Prof. Atip, biasanya lebih dipanggilnya apa nih, Pak Wamen atau Prof. Atip? Oh enggak, saya panggil nama aja kan. Kalau Wamen itu jabatan sementara. Ya, kalau nama kan tidak sementara. Saya kan mungkin nggak akan pernah ganti nama. Wow, ini sangat bijak. Oke. Nah, tapi berarti saya panggil Prof. Atip boleh, ya. Boleh, karena memang boleh. dari dulu juga selalu dipanggilnya Prof. Atip. Iya. Saya selalu percaya bahwa seperti apa kita sekarang itu adalah salah satunya dipengaruhi oleh hasil didikan dan pengalaman yang kita alami di masa-masa kecil, ketika SD, SMP gitu. Dan Prof. Atip juga pasti punya pengalaman yang sangat menarik ketika waktu masa sekolah. Iya, betul. Apa yang paling diingat? Tentu saja banyak ya, tapi hal yang sangat melekat ya dalam ingatan saya. Saya itu kan besar ya di kampung tuh, di Tasik gitu. Jadi sekitar 12 km dari Gunung Galunggung ya. Mungkin pernah dengar kan? Pernah. Yang meletus tahun 82 ketika itu. Dan saya masuk SD itu sekitar tahun 72-an kalau tidak salah ya. Jadi mungkin Mbak Mary belum lahir ya. Belum, saya lahir 80 ya. Jadi terlambat sekali lahirnya. Itu dengan kondisi ya fasilitas pendidikan yang sangat terbatas. Jadi yang saya masih ingat sampai sekarang, saya itu sekolah di SD negeri nih. Dulu tempat ibu saya mengajar. Jadi ibu saya itu guru SD tahun 60-an. Tapi tidak lama ya, karena ibu saya diminta berhenti oleh ayah saya karena gaji guru kecil sekali. Jadi dari dulu tuh kecil gitu ya. Sementara ayah saya kan kalau sekarang itu apa ya, berwira swasta. Orang Tasik gitu tuh. Wah, gaji guru itu sama dengan penghasilan ayah saya satu hari. Gitu. Makanya selalu berhenti begitu. Itu SD itu sampai saya lulus tuh, itu gak punya ruangan sekolah gitu. Jadi saya kelas 1 sampai kelas 3 itu di madrasah ikut gitu. Padahal ini SD negeri nih. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 pindah ke madrasah yang lain. Oke. Gitu ya.
Makanya saya pas kunjungan ke Tasik, saya lupa ini mau nanya SD saya itu masih ada nggak nih? Kalau masih ada dan belum punya bangunan, mau saya mintakan segera ini gitu. Iya, masa udah 40 tahunan lebih belum ada bangunan. Betul. Ya? Jadi mungkin seperti memprihatinkan, tapi bagi saya itu sangat mengesankan ya. Karena memberikan satu semangat untuk diri saya sendiri. Karena ilmu itu memang harus didatangi. Karena kalau kita belajar si ilmu itu mendatangi kita, itu tidak akan terserap secara efektif ya. Karena kita kan merasa memiliki posisi, bukan yang membutuhkan, begitu. Nah, saya itu menyusuri sawah ya, gitu. Menyusuri sawah. Lumayan lah, sekitar 45 menit berjalan. Tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Nah, jadi ada ceritanya sebetulnya. Sebetulnya ibu saya itu meminta saya pakai sepatu. Tapi ketika itu semuanya tidak pakai sepatu. Jadi saya malah malu sendiri dan dipermalukan. Oke. Kenapa teman-teman yang lain, para murid-murid nggak pakai sepatu? Karena mungkin mereka malah jauh lebih di bawah saya secara ekonomi ya. Gitu ya. Jadi nyeker tuh istilahnya. Akhirnya saya ikut-ikutan mereka. Begitu. Nah, saya menikmati betul dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa di dalam mencari ilmu itu yang penting bukan di mana kita bersekolah, tapi bagaimana cara kita belajar. Bagaimana cara kita belajar. Nah, setelah itu kan saya pindah lagi ke madrasah yang lain. Gitu kan, dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan di kampung itu dulu itu tampaknya kan sekolah itu masih belum menjadi kebutuhan ya zaman saya. Jadi ketika kelas 1 SD itu mungkin muridnya 30-an ya. Ketika saya kelas 6 itu tinggal 9. Berkurangnya sangat drastis. Jadi ada 4 laki-laki dan 5 perempuan, tinggal 9. Jadi tampaknya guru saya itu gak begitu bersemangat ini ya, ini 9. Sehingga sering terjadi kalau pagi-pagi katanya udah ini lihat aja ke papan tulis ini tulis aja, katanya hafalin yang ditulis. Kemudian Pak gurunya badminton aja, kebetulan ada badminton ya. Sampai nanti kita tanya, Pak mau lanjut nggak? Enggak, pulang aja katanya gitu. Gitu ya. Nah, tapi yang satu hal ya yang memicu saya, karena sebetulnya dorongan tidak begitu banyak ya. Tapi atas kesadaran ini saya merasa kayaknya saya lebih mendewasakan diri sendiri gitu. Jadi sejak begitu saya bisa membaca sejak kelas 2 SD ya. Itu kan bekas ibu saya sekolah guru untuk pelajaran sejarah Eropa segala macam itu saya baca. Itulah mungkin yang membedakan ya saya dengan teman-teman yang lain yang di 9 itu. Makanya dari 9 itu yang melanjutkan ke SMP itu laki-laki berdua. Dari 4 jadi tinggal 2. Tinggal 2 ya. Perempuannya 1. Yang sisanya perempuan tuh menikah semua. Masih muda banget dong. Ya dari perspektif sekarang masih muda. Tapi kalau zaman saya kelas 5 SD nih, ditanya di absen ya sama guru. Kemana si A ini? Keluar Pak. Kenapa? Dengar-dengar mau dinikahkan gitu. Begitu. Iya, jadi mungkin pas saya ketemu sekarang mereka sudah lebih tua dari usianya yang ini gitu kan. Dulu kan kelas 5 ya, perempuan ya maksudnya situ. Nah, jadi keterbatasan ini bagi saya justru menjadi pemicu tersendiri bagi saya gitu ya, keterbatasan ini karena akhirnya saya memiliki satu filosofi bahwa kesuksesan itu adalah bagaimana kita memanage keterbatasan. Karena kalau semua sudah tersedia dan kita mencapai apa yang diperoleh, itu adalah keniscayaan. Tapi ketika keterbatasan
itu menghampiri kita dan kita sampai kepada tujuan, itulah sukses. Wow, iya. Nah, dan itu saya betul-betul mendalami itu dalam proses ini sekolah dasarnya gitu. Keterbatasan, kemudian sumber bacaan juga tidak ada di sekolah itu. Saya asli memang sumber bacaan itu dari buku-buku yang ada di rumah yang untuk ibu saya khususnya ketika dia sekolah itu. Dulu kan bukan psikologi ya, ilmu jiwa. Saya baca di situ. Nah, ditambah kalau di Tasik itu kan kalau tidak pesantren itu ya gak ada teman. Semuanya kan pada sekolah agama. Nah, itu juga menambah untuk wawasan bacaan, berbacaan itu. Akhirnya saya itu sampai pada kesimpulan itu pada akhirnya bahwa saya harus sukses dengan memanage keterbatasan ini. Dan ketika melanjutkan ke SMP itu lebih jauh lagi saya sekolah itu sekitar mungkin 9 kilo ya. Jadi saya harus jalan kaki dulu di jalan yang tidak beraspal ya, sekitar 45 menit. Setelah itu naik angkot. Tapi sebelumnya saya pernah pakai sepeda. Tapi setiap kali ke sekolah itu seperti sebuah petualang sendiri ya, adventure. Betul Mbak. Dan ini lucu juga ya. Saya itu sebenarnya udah punya kepercayaan diri nih. Pasti saya diterima di negeri karena saya juara kecamatan loh itu. Dulu juara ya, apa? Indo SD itu SD. Oke. Kalau sekarang apa namanya? Kalau dulu pelajar teladan gitu ya. Iya. Sigo testing. Tapi kan keterbatas kan jauh kan dengan kampung saya. Kok ini nggak ada pengumuman nih dari mana gitu. Saya tahu. Terus penasaran ajak ibu saya, kita tanya aja. Saya panggil emak kan gitu. Kita naik ini Delman tuh nggak memberi? Tahu dong. Oh ya Delman. Kita kan masih agak mirip lah zamannya. Oh gitu ya. Di sananya itu mau diketawain tuh sama teman-teman di kota itu. Karena saya turun dari Delman sama ibu saya dianterin gitu. Wah ini ada kendaraan ruang angkasa kan ini gitu. Mereka nggak tahu nih kemudian jadi wamen yang turun itu. Jadi pas saya datang kaget, sudah seminggu yang lalu katanya diumumkan ke sekolah masing-masing. Jadi kan SD-nya menurut saya juga kelasnya sudah tidak ada, jadi saya sudah gak ada hubungan lagi. Bagaimana tahu? Katanya untung terakhir ini dibuka, lulus katanya. Langsung daftar. Makanya saya dapat kelas terakhir tuh, kelas G dulu itu, kelas G. Waduh, saya bilang ini. Kalau saya tidak datang pada hari itu, saya tidak tahu. Karena kan informasinya disampaikan tapi tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Karena mungkin guru juga biasanya juga gak ada yang melanjutkan lah di sini gitu. Nah, ini saya daftar dan hari pertama saya sekolah itu kan hari pertama saya pakai sepatu. Setelah 6 tahun. Makanya kaki saya kan jadi ada melepuh gitu. Gak biasa soalnya nyeker dulu. Iya. Nah saya itu pertama kali masuk ada minder. Kenapa? Sama yang berkacamata. Karena kesan saya murid yang berkacamata itu pintar-pintar. Nah itu, ini orang kota ini pintar-pintar ini. Jadi saya minder. Aduh. Tapi itu mendorong saya harus belajar keras ini karena saya berhadapan dengan yang pintar-pintar, begitu. Jadi saya itu meningkatkan nih, kalau waktu SD kan sumber bacaan terbatas ya. Jadi ketika SMP itu saya selalu membaca, memprediksi nih apa yang akan dijelaskan oleh guru, saya baca dulu. Dan yang sudah saya baca. Bahkan ada yang unik, untuk pelajaran sejarah saya hafal tuh halaman demi halaman. Menulis itu. Sangat enjoy sekali. Jadi kalau sekolah siang kan masuk jam 12, tapi jam 9 saya udah belajar siapin dulu nih kira-kira guru bakal ngomongin apa. Jadi saya sudah di sekolah.
Sudah di sekolah. Saya gak mau kesiangan. Makanya meskipun jarak 9-10 kilo gitu, saya gak pernah kesiangan. Karena jam 9 paling lambat jam 10 saya udah di kelas. Biasanya saya baca dulu di musola gitu. Nah tibalah nih yang bagi saya lebih terdorong lagi, diumumin nih Mbak, juara-juara nih rapor pertama. Saya juara kelas nih. Juara kelas nih gitu ya. Nah setelah itu diumumkan lagi juara umum nih setelah juara kelas. Saya juara umum kedua. Wow. Nah beda cuma setengah poin, setengah dengan juara satu. Maka saya bilang, ternyata yang berkacamata itu cuma gaya-gayaan misalnya begitu lah itu kesannya. Wah saya ini harus juara satu nih. Ternyata yang berkacamata itu cuma gaya aja gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh legeg gitu. Nah, gitu. Semakin muncul lagi. Nah dari semester 2 sampai selesai saya juara umum tidak terkalahkan begitu. Luar biasa. Iya. Dan mungkin itu saya pertama kali ya dapat beasiswa ketika itu 7.500 ya per bulan ya. Oke. Besar gitu. Karena saya juga seragam itu Mbak punya satu aja. Jadi tiap 3 hari saya kalau bagian siang terutama saya langsung cuci itu pulang sekolah. Langsung cuci dan sebelum subuh saya harus menyetrika dan nggak pakai listrik dong, listrik belum masuk. Iya. Dengan yang pakai arang gitu ya, itu bisa 2 jam situ, karena kan masih agak di situ. Wow. Karena satu, jadi saya baru ganti seragam setelah saya dapat beasiswa. Luar biasa Prof. Atip, dari pengalaman dan sharing. Bagaimana Prof. Atip belajar SD dan SMP, di situ ada banyak hal penting yang sesungguhnya ini bisa disimpulkan. Pertama, saya setuju banget dan saya suka sekali ketika Prof. Atip bilang bahwa yang namanya ilmu itu harus didatangi. Iya. Karena akan ada perbedaan yang sangat besar ketika kita mencari, mendatangi dan kita menerima. Kita tuh appreciate sekali gitu. Dibandingkan disuguhi, dicekoki, itu mindset kita sebagai muridnya ya enggak, we take it for granted. Makanya kadang-kadang ada filosofi yang mengatakan ketika muridnya siap, gurunya akan selalu ada. Karena ketika muridnya siap, mau itu gurunya guru sekolah, mau itu guru alam, mau itu guru pelajaran hidup, ya dia akan selalu datang ketika kita siap. Apalagi kalau kita mencari. Ya itu pertama. Betul. Karena kalau kita mencari itu kita akan butuh Mbak. Iya. Dan dulu saya diajari ya di pesantren itu bagus sekali kata-kata hikmahnya. Jadi ilmu itu ibarat hewan yang akan diburu. Jadi itu tidak mungkin dia itu akan menghampiri kita. Dan kalian harus mengikatnya itu, si ilmu yang didapat di situ. Karena ilmu itu kalau tidak diikat, itu hanya akan lewat saja. Akan lewat saja. Nah, apalagi kalau kita menunggu, ya, tidak mencari gitu. Benar. Nah, iya, makanya kan carilah ilmu, datangi. Nah, makanya saya dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan, tapi saya tidak begitu senang saya menyebut kesulitan, saya lebih menyebutnya tantangan. Ya, betul, tantangan. Bagi saya itu dijadikan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan itu. Jadi saya tidak memakai pendekatan masalah, Mbak. Kalau pendekatan masalah, jangankan kita harus berjalan berpuluh-puluh kilometer. Hanya untuk melangkah beberapa meter saja, maka kita akan memproduksi berbagai macam alasan. Setuju. Jadi dalam hidup ini, apa yang disebut, dipersepsi sebagai problems, maka harus diubah oleh kita itu sebagai challenge. Iya, betul. Sebagai challenge itu. Nah itu karena narasi kita, persepsi kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kita itu akan sangat menentukan bagaimana kita bersikap. Betul. Nah terlebih lagi saya itu kan sejak SMP ya, di samping saya sekolah agama, juga saya mengajar juga. Jadi saya belajar sambil mengajar. Iya. Karena paman saya meminta membantu.
Jadi saya ini sudah punya pengalaman menjadi guru pada usia saya kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP. Jadi lucu nih Mbak, saya kan pakai celana pendek dulu ya. Satu itu. Tapi kalau mengajar ke madrasah, saya pakai celana panjang juga punya satu. Gitu. Itu punya satu. Jadi saya mungkin lebih dewasa dari umur yang seharusnya, karena teman-teman saya dia masih main kelereng apa gitu, saya udah mengajar di situ. Sehingga saya itu hampir gak punya kesempatan ya pada masa itu untuk bermain lebih banyak gitu. Tapi bukan berarti saya tidak menikmati masa kanak-kanak saya gitu. Hanya ibu saya agak mengeluh juga. Mengeluhnya begini, ibu saya tuh kenapa sih sekali-kali saya itu nakal gitu. Nah, jadi terlalu baik ya. Coba deh sekali-kali nakal seperti anak remaja lainnya. Jadi surprise gitu. Kata ibu saya, kok kenapa gitu? Gak pernah membuat jengkel gitu. Oke. Jadi saya seneng juga ketika ibu mengatakan seperti itu, karena itu tadi kegiatan saya. Seolah kalau itu habis jam 12:30 kan saya sudah pulang ke rumah, saya mandi, makan kalau ada, kalau ada makan siang. Itu kadang ada kadang enggak ada. Itu ya. Saya langsung ke madrasah. Dia hanya punya waktu setengah jam untuk itu. Dan itu sampai jam 5 ya. Jadi setelah itu saya mengerjakan tugas-tugas saya juga, mencuci piring itu di situ. Habis menjelang maghrib baru ke masjid dan gak tidur di rumah. Wow. Ya mungkin itulah. Jadi saya tidak ada kesempatan untuk yang sekali-kali nakal gitu. Enggak. Nah, paling saya kan ini mana nanti hadiah lagi jadi bawa buku. Dulu kan hadiahnya buku. Nah, yang paling senang untuk beasiswa 7.500 sebulan kali 12 50.000. Jadi pertama kali saya masuk ke BRI. Ketika ditanya uangnya, pokoknya uangnya yang 100-an supaya tampak banyak gitu. Nah, jadi Bapak Guru saya serahin ke ibu saya di situ ya. Nah, itulah yang sampai sekarang itu teringat gitu. Jadi beberapa pematang sawah yang saya jalani masih ada gitu. Dan yang dulu saya kalau pulang itu ada pesawat lewat, mungkin berbeda dengan teman-teman saya. Kalau itu kan mereka berseru, kapal minta uang gitu ya. Oh iya. Gitu kan? Iya, seruannya gitu. Jadi kalau begitu lewat bilang kapal minta uang. Kapal minta uang. Nah, kalau bahasa Sundanya kapal minta duit gitu. Kalau saya enggak, Pak. Saya menatap ke arah situ. Satu saat saya harus mendengar itu. Tapi jangan dengan uang, harus dengan ilmu. Nah, mungkin itu tercapai waktu saya dapat kesempatan lulus ya. Dulu sekarang kan ADS ya, AusEd dulunya. Ya. Nah, waktu saya ADS itu. Itu pertama kali saya ke luar negeri. Wow. Pesawat. Gitu. Dan dari situ memang hampir tiap tahun, kecuali pas COVID kemarin. Saya bilang ini berkahnya dulu untuk studi ya, untuk studi conference segala macam. Akhirnya tercapai tuh naik itu pesawat, bukan karena uang tapi justru karena ilmu. Betul Mbak. Jadi kadang-kadang kalau tengah malam di pesawat saya suka merenung. Oh mungkin ini yang saya peroleh. Ya. Dulu pengajar tidak dibayar dan lain sebagainya, tapi berkaitan dengan yang lain. Dan saya dinasihati oleh ibu saya, kamu kalau belajar itu harus fokus, konsisten, dan kamu harus hidup dari ilmu yang dipelajari sebagai ilmu. Nah, saya pegang itu sampai sekarang kan saya konsisten sebagai pendidik. Jadi saya setelah lulus dari Unbad tuh saya gak melamar kemana-mana Mbak. Karena memang saya mau jadi dosen. Dan saya teken ikatan dinas. Padahal kan saya dulu itu juga aktivis. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga sebetulnya dosen itu. Karena saya tukang demo. Dosen juga aktivis juga. Tukang jadi demo juga. takut mempengaruhi gitu. Makanya beberapa pimpinan fakultas itu agak reluctant untuk menerima saya. Tapi saya kan ikatan dinas Pak. Nah, begitu. Tapi pembimbing saya almarhum ya,
salah seorang guru besar itu, Profesor Saifullah namanya. Dia mengatakan kamu harus membuktikan bahwa kamu itu bisa jadi dosen. Gitu. Makanya kenapa saya kemudian sekolah di Monash University di Australia. Jurusan hukum. Jurusan hukum. Itu sepenuhnya dedikasi saya kepada guru saya. Jadi sebagai persembahan hormat saya kepada guru. Padahal saya diterima juga di University of Melbourne ketika itu. Tapi saya hormat untuk guru saya. Jadi kalau saya ditanya kenapa saya ambil di Monash University, adalah hormat saya untuk guru saya. Karena bagi saya guru itu adalah seperti orang tua yang memberikan pelajaran lanjutan ya dari situ. Makanya saya sekolah di universitas tempat guru saya itu. Makanya saya selesai S3 saya persembahkan Pak. Siapa guru yang paling diingat pada saat itu? Yang akhirnya sekolah waktu kuliah ya tentunya itu Profesor Saifullah ya. Nah, gitu. Dia ahli hukum internasional. Udah wafat mungkin 3 tahun yang lalu ya. Dia juga ahli hukum udara dan ruang angkasa. Atas dasar itu juga kenapa saya juga spesialisasinya hukum internasional dan Air and Space Law juga. Jadi sehormat saya ke guru untuk di universitas itu, Mbak. Bahkan istri saya juga sekolah di universitas yang sama di Australia itu. Jadi hormat ke guru saya. Dan saya buktikan. Bahkan alhamdulillah ketika saya sudah diangkat sebagai guru besar, Profesor Saifullah masih ada. Saya serahkan ini untuk dedikasikan untuk Bapak lah gitu. Nah itulah sekelumit ya. Perjalanan mencari ilmu. Dan akhirnya go back to the circle again. Makanya juga kembali lagi ke kementerian ini Mbak nih. Betul. Kan mungkin kalau lebih dulu saya bisa di Kementerian Luar Negeri karena saya hukum internasional, atau di Kementerian Hukum. Karena kan backgroundnya hukum. S1, S2, S3 hukum semua. Betul, hukum semua. Bahkan hukum internasional. Betul. Lebih lagi hukum udara, ruang angkasa. Betul. Tapi sekarang hidup menempatkan Prof. Atip di pendidikan. Pendidikannya pun juga dasar dan menengah. Nah itu. Nah ini yang menarik yang pengen saya bahas. Kalau tadi saya juga sangat setuju, pelajaran kedua yang saya bisa lihat dari apa yang bukan hanya Prof. Atip ucapkan tapi jalani, bahwa kesuksesan hidup itu bukan hanya tentang fasilitas. Memang sesungguhnya di dunia pendidikan kita berusaha untuk memberikan fasilitas pendidikan sebaik mungkin. Tapi kalau fasilitasnya belum ada, jangan jadikan itu sebagai alasan. Karena yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu bisa memanage keterbatasannya. Di tengah keterbatasan justru disitulah dibuktikan banyak banget pembelajaran hidup yang membentuk Prof. Atip sampai hari ini. Gitu. Nah sekarang ketika Prof. Atip sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menurut saya itu sangat penting ya, karena kan fondasi. Saya masih ingat pelajaran SD zaman kita dulu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa guru yang memang agak unik ya. Saya juga pernah Prof. Atip kayak di sekolah nih, gurunya datang cuma bawa catatan, habis itu minta tolong satu orang, kamu nih catat di papan tulis, terus habis itu kita semua tinggal nyatet. Tapi selama 1 jam itu kita diem aja catat, begitu udah selesai gitu kan. Ada juga seperti itu masa-masa dulu. Tapi kan kita punya cara kita sendiri untuk belajar mencari tahu, dan akhirnya kita bisa Prof. Atip bisa menjadi seperti yang sekarang. Nah kalau saya lihat dengan keadaan anak-anak sekarang, kadang-kadang saya suka concern di sosial media, itu suka banyak nih, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kadang-kadang kayak anak-anak zaman sekarang SMP bahkan SMA ditanya perkalian, jawabannya salah-salah, pembagian kayak nggak gitu bisa melakukan perkalian, pembagian, bahkan misalnya kayak ditanya matahari terbit di mana, mayoritas bilang di utara gitu. Saya nggak tahu itu beneran seperti itu hanya konten yang sengaja dibuat, tapi ada banyak banget seperti itu. Kebetulan gitu. Yang ditanya yang tidak tahu. Dan itu ditanya banyak Prof gitu. Nah, terutama yang perkalian dan pembagian lah. Nah, jadi gimana nih menurut pandangan dari Prof. Atip, sebenarnya kualitas anak sekarang ketika mereka belajar sama kualitas zaman dulu itu berbeda atau kenapa bisa berbeda? Ya,
Kalau menurut saya yang membedakannya bukan pada modal dasar ya, katakanlah kekuatan intelektual dari anak itu, bukan. Tapi justru dari perubahan yang dialaminya dalam ini teknologi. Nah kalau zaman saya khususnya, yang saya kembali tadi itu kan terbatas. Kita tidak memiliki alat bantu ya untuk perkalian, contoh yang tadi, kecuali di tangan. Iya. Ya di sini kan kita kalau 3x3 tuh pakai yang lidi ya, pakai lidi di situ. Jadi kita betul-betul berusaha antara lain lewat untuk memorizing. Hafal mati tuh, ada tabelnya. Iya, ada tabelnya kan. Ya, sampai 100 kan. Bener. 1 kali 1, 1 kali 2 kan begitu. Betul. Ketika ditemukan mesin untuk kalkulator, itu menurut saya seperti pedang bermata dua. Nah sayangnya nih, pedang yang satunya itu menumpulkan kreativitas itu, Mbak. Berkata untuk apa susah-susah kita menghafal itu, belajar di kalkulator kan begitu. Nah jadi di sini ada menurut saya mungkin mismatch ya di situ, menempatkan teknologi tidak pada seharusnya di situ. Nah itu yang berpengaruh sampai sekarang. Nah termasuk juga bahkan sekarang mau ada pembelajaran nih untuk artificial intelligence, untuk coding segala begitu. Itu kan muncul juga kekhawatiran. Ya. Tapi saya itu dari awal ya bisa memupus kekhawatiran ini. Ini ada pelajaran yang sangat berharga yang saya terima nih pada tahun 95 dari almarhum Profesor Habibie. Ketika itu saya ya dan beberapa kawan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ketika itu diajak ke IPTN, Mbak. Kemudian beliau memperlihatkan di satu ruangan apa yang beliau sebut sebagai superkomputer. Ini limited edition. Kalau gak salah beliau menyebut ada 8 atau 9. 3 ada di sini superkomputer. Tapi harus ingat kata beliau, betul-betul superkomputer itu nih. Karena ini dibuat ini yang super. Itu saya pahami sampai sekarang gitu. Jadi meskipun canggihnya itu yang namanya artificial intelligence atau segala macam, tetap selama dibuat oleh otak manusia, tidak mungkin manusia itu akan menciptakan sesuatu yang akan mengeliminasi, akan memusnahkan eksistensi dirinya sendiri. Enggak, menurut saya. Gitu. Jadi artificial intelligence atau nanti coding segala macam itu adalah tools saja. Untuk membantu mengakselerasi itu. Karena kembali ke sini gitu. Betul. Maka kenapa menjadi khawatir selama dibuat oleh kita? Kan tergantung kitanya begitu, Pak. Nah, kebetulan kan saya orang hukum nih yang biasa membuat regulasi gitu ya. Ada pengalaman ini sebelum saya ke kementerian dan ini. Saya kan justru sering memberikan materi-materi di Mabes TNI, Angkatan Udara, di situ kan, tentang hukum udara. Waktu itu dimintai pendapat, saya ingat tuh tentang penggunaan drone. Karena dengan belajar dari perang Ukraine, itu perang sekarang asli itu drone. Jadi gimana ini, Pak? Saya ingat menyampaikan nih untuk bahan doktrin baru di situ. Untuk setiap teknologi itu hanya ada 2 pendekatannya. 1 yang bisa diatur, 2 yang tidak bisa diatur, harus dilarang. Jadi ada drone yang memang tidak mau harus dilarang penggunaannya. Gitu. Dan itu bisa, sebagaimana juga nuklir. Ada yang bisa diatur, masih dilarang. Nah terkait juga dengan teknologi, termasuk dalam pembelajaran kan. Ada yang memang tidak bisa bantu karena ini destruktif, ya harus dilarang. Gitu. Nah jadi kembali ke yang tadi, zaman saya tidak ada alat bantu itu, kan? Hafal mati. Dan kita memaksimalkan keterbatasan. Saya bawa lidi dari rumah, apa gini 3 apa gitu. Kita satu-satu depan. Di situ. Betul.
Dan memang pada usia seperti itu kan kekuatan memori kita itu cukup kuat. Nah, tapi seiring perjalanan waktu kan kesininya kekuatan analisis, bukan pada untuk memorizing kan? Betul, itu kan dasarnya. Kemampuan dan obedience untuk bisa menghafal. Nah, saya kira itu Mbak. Jadi sekarang ya kenapa kok anak-anak saya itu kayaknya ada mismatch dalam beberapa hal di dalam memperlakukan teknologi. Begitu. Seharusnya tidak demikian. Kapan tuh kalkulator dipakai? Jadi kalau untuk yang pedagang di pasar barangkali ya bisa kan ya, mamanya nih diskon ya, gitu ini harga beli daging nih 2,5 ons. Pakai kalkulator cepat kan? Atau kita pernah ke Bangkok kan udah terkenal tuh pedagang di situ. Dia kan bisa bahasa Indonesia. Ini berapa harganya? Lihatin. Komunikasinya pakai gini, betul kan? Gitu ya. Tapi tidak pas kalau untuk di sekolah. Nah, dulu zaman saya SMA, saya kan dulu IPA tuh, Mbak. Jadi ada cerita sendiri kenapa saya jadi hukum tuh. Gak pernah bermimpi, malah saya sebel ya kalau mendengar ilmu hukum, dunia hukum itu. Sebel banget. Tapi ternyata yang kita benci justru yang akhirnya yang kita cintai. Iya kan, benci itu benar-benar cinta. Oh gitu ya. Mungkin kalau saya tidak masuk ke fakultas hukum, mungkin saya nggak jadi wamen gitu ya. Iya. Nah saya kira itu tekan yang tadi Mbak. Iya. Termasuk sekarang di pemanfaatannya. Betul. Kan betul. Untuk di pendidikan Mbak ya. Betul. Pendidikan. Jadi supaya tidak mismatch nih. Ini yang pengalaman saya. Iya. Menarik sih, mungkin saya tambahkan dikit ya, karena saya jadi ingat zaman dulu memang karena nggak ada alat bantu dan memang tidak diperbolehkan, akhirnya kita hafal. Iya apa? Hafal mati tuh tabelnya. Tapi kan karena tabelnya cuma sampai 100 ya. Jadi kalau ada perkalian di atas 100 kayak 13 kali 13, 25 kali 25. Gitu kan? Akhirnya kita mencari cara sendiri jembatan keledai untuk bisa melakukan hitung cepat gitu. Kayak 13 kali 13 ya kayak berarti 169. 25 kali 25 berarti 625 gitu. Ada caranya sendiri. Tapi kan itu terjadi karena ya keterbatasan itu akhirnya kita berpikir kritikal. Gimana nih cari tahu? Gitu. Ya kalau sekarang kan anak-anak langsung nih ke kalkulator. Ketika itu mungkin juga mereka kalau diminta umpamanya untuk perkalian ya, yang bentuk umpamanya 1/3 kali berapa gitu ya, itu pecahannya situ. Mungkin mereka tidak bisa. Kan sudah ada di kalkulator. Dan untuk apa menurut situ? Tapi kan di sini dulu kita belajar itu adalah prosesnya. Logiknya. Jadi kita dapat tuh di kalkulator. Tapi proses dan logiknya gimana? Betul. Dan kalau kita sudah tahu logiknya, mau dibolak-balik apapun kita akan bisa men-solve. Kalau nggak tahu logiknya, diganti aja soalnya jadi bingung. Nah saya lihat itu, Mbak. Jadi kehilangan logiknya ya, itu logiknya. Dan guru-guru saya dulu kan setiap itu saya ada idola saya waktu SD gitu ya. Guru SD, guru SMP. Karena kan guru itu bagi saya adalah dia pemberi inspirasi. Beri inspirasi guru itu. Dan yang melekat sampai sekarang inspirasinya. Itu mereka itu kalau saya terjemahkan sekarang setiap akan mengajarkan dia mengajarkan filosofinya. Kalau dulu kan zaman saya mungkin transisi ya dari aljabar ke berhitung ya, Mas, berhitung. Nah dalam bahasa saya kalau diterjemahkan dulu guru SD saya itu mengatakan bahwa belajar berhitung itu intinya adalah logikanya. Karena begini, 4 itu tidak mesti 2 kali 2. Bisa juga 1 tambah 3. Bisa juga 4 tambah 0. Jadi 4. Jadi berhitung itu ya, ini logikanya di situ. Nah, akhirnya setelah saya kemudian dewasa ya situ. Ada kan kalau gasalnya ada 2 filsuf kontemporer Amerika ya, Will Durant, Adele Durant. Dia mengatakan every science to every knowledge begin with its philosophy and end to the art. Wow. Setiap ilmu itu mesti bermula dari filosofinya dan harus berakhir dengan art dalam pengertian kemanfaatannya. Kenapa ya? Ini setelah saya jadi wamen nih berkunjung di situ ke SMA. Kenapa orang jadi benci siswa itu pelajaran matematika, fisika, kimia gitu?
Karena mungkin tidak disampaikan dulu filosofinya. Langsung aja rumus-rumus gitu. Setelah itu mereka bertanya, untuk apa ya? Makanya saya belajar kimia organik gini. Rantai karbon apa gitu kan. Iya benar. Itu juga pengalaman saya dulu. Kita urai-urai, balik-balik ganti. Di antara matematika, fisika, kimia, yang paling saya gak suka kimia. Betul. Oke. Kenapa sih ibu guru tuh gak menjelaskan dulu? Iya. Nah makanya ini beberapa bulan yang lalu ya saya ke Semarang Mbak berkunjung. Nggak ada SMA ya. SMA siapa namanya? Krista Mitra namanya. Oke. Ada guru kimia nih. Coba Bu. Sekarang perlihatkan ke saya bagaimana ibu mengajarkan ini kimia. Mengajarkan, wah menarik sih. Bilang kalau saya dulu nih dapat pelajaran seperti ibu jelaskan, mungkin saya gak ke fakultas hukum namanya. Ke teknik kimia ya. Iya, jadi menarik sekali itu. Iya, menarik. Iya, betul. Nah, makanya itu saya terapkan ketika saya jadi dosen. Nah, saya kan filosofinya. Iya. Seperti umpamanya kalau dulu saya diberi peran, kenapa saya belajar bahasa Inggris? Kan filosofi berbahasa itu sebagai tools of communication. Iya, iya. Jadi untuk apa kita dapat nilai 9? Iya. Tapi ketika kita mendengar orang berbahasa Inggris kita tidak mengerti. Yeah. Ketika kita harus menulis tidak bisa. Yeah. Ketika kita membaca juga tidak paham. Yeah. Padahal nilainya 9. Yeah. Menurut saya gagal di situ. Nah ini apa namanya yang harus ditekankan tuh. Nah khususnya tadi kita ngomong-ngomong soal matematika apa gitu, ini kan sekarang concern khusus ya, termasuk dari presiden. Betul. Ya betul. karena kita kan rendah itunya Pak, literasi numeriknya itu. Betul. Jadi dari 6 negara ASEAN itu, Indonesia tuh hanya di atas Filipina dikit. Kan nomor 1 tuh Singapura. Kemudian Thailand ya, Thailand, Malaysia, Brunei, baru Indonesia. Iya. Nah ini juga karena kita sudah tahu problemnya, ada concern sudah pasti bahkan menjadi concern Pak Presiden Prabowo juga ya kan, dan masuk ke dalam salah satu dari 8 astacita presiden, astacita keempat pembangunan SDM. Apalagi dari pengalaman Pak Wamen sendiri, bagaimana dulu dididik dan prinsip pendidikan itu seperti apa untuk dasar dan menengah. Lalu apa nih yang akan dilakukan atau apa yang sedang digodok untuk diimplementasikan supaya anak-anak ini bisa kembali bukan bisa kembali ya, bahkan sesungguhnya menurut saya anak Indonesia tuh sangat cerdas, sangat cerdas, apalagi yang namanya hitungan. Biasanya tuh orang-orang yang menang Olimpiade itu otaknya orang Indonesia tuh udah jago banget sesungguhnya menghitung. Jadi ada ketimpangan nih pastinya. Ini nih Mbak Meria, itu kan dari awal ya, boleh dikatakan sejak kick off bulan pertama nih, gitu, itu presiden itu sudah mengingatkan dan minta perhatian. Jadi ada antara lain masalah di soal metode pembelajaran. Metode pembelajaran, makanya presiden itu katakanlah menawarkan ya dengan pembelajaran menggunakan teknologi, dengan animasi ya, sejak dari TK lah, untuk khususnya yang apa namanya saintek itu ya, matematika, fisika apa gitu. Supaya disampaikan dengan gembira begitu ya, tidak menyeramkan. Kan kalau dulu zaman saya, kalau ada matematika ya fisika itu orang udah seram duluan. Kayaknya mungkin berdoa semoga guru matematika itu sakit. Gitu kan, gitu ya. Ya guru matematika itu sakit gitu. Semoga gitu. Kan kira-kira joke-nya seperti itu. Nah, maka kata presiden cobalah dengan yang lebih menyenangkan. Ini direspon nih lewat kementerian. Maka kita kenalkan metode pembelajaran, apa yang disebut dengan pembelajaran mendalam, deep learning. Itu yang meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Oke. Gitu. Meaningful, mindful, dan joyful. Oke. Begitu. Setuju. Nah, tampaknya khususnya nih untuk yang saintek tadi ya, untuk pelayanan seperti itu. Saya ambil mamanya untuk yang menyenangkan aja. Jadi tidak stres ketika belajar matematika apa gitu atau fisika. Padahal itu kan fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kenapa kemudian menjadi sesuatu yang intimidating gitu ketika diajarkan?
Tapi ketika dengan pembelajaran yang pas, itu sangat menyenangkan, bukan saja menyenangkan, bahkan menstimulasi ya untuk menggali saya sebut sebagai sense of curiosity-nya. Yang kurang dari kita. Ini metode menurut saya, metode pembelajaran. Saya ambil contoh kecil nih, ketika saya untuk belajar bahasa Inggris umpamanya. Saya kan senang belajar bahasa Inggris, tapi kan terbatas di situ. Saya dulu belajar student book tuh yang ibu saya pakai tahun 60. Gitu karena di rumah belajar di situ, grammar itu. Dan ketika kuliah saya kan ingin meningkatkan. Tapi kursus saya tidak punya uang. Tidak punya uang saya cari yang gratis. Maka saya kursus di gereja Advent. Ya, seminggu 3 kali gratis. Pengajarnya itu pendeta-pendeta muda dari Amerika ya, yang mereka mungkin berkhidmat dari pulang kali sebelum pulang mereka ke Bandung dulu. Nah dan khusus gitu, wah senang saya. Senang saya itu di gereja Advent Pak, seminggu 3 kali. Itu udah native speaker, metodenya tepat. Jadi saya itu bukan saya terbuka, tapi mulai berani berbicara, grammar itu tidak menghantui begitu kan. Jadi saya sangat senang sekali, bersemangat, sudah gratis, bagus lagi. Ketika mau ke Australia hanya dalam waktu 3 bulan kan kita di drill betul ya, dengan metode yang tepat. Kita dari jam 7 sampai jam 4 sore kita bisa berdebat dalam bahasa Inggris kan 3 bulan. Metode. Saya berpikir ini saya belajar dari SMP. Sampai SMA 6 tahun. Kenapa takut berbicara? Bahkan ketemu bule aja takut kita. Padahal orang bule juga takut diajak bahasa Indonesia kan. Gitu. Nah jadi metode pembelajaran. Nah termasuk yang tadi Mbak. Bagaimana agar metode pembelajarannya. Nah presiden itu udah coba dengan menggunakan teknologi ya untuk dirangsang lah ya dengan animasi gimana begitu. Nah itu sekarang sudah direspon kementerian itu, bahkan sebentar lagi nih untuk panduan ya pedoman pembelajaran mendalam itu akan segera kita keluarkan begitu Mbak. Kemudian juga pemanfaatan ya artificial intelligence untuk coding juga sedang disiapkan regulasinya. Nah, itunya untuk pilihan dulu di situ. Jadi sedang lagi dipersiapkan dan akan segera diimplementasikan. Insya Allah lah, tunggu mungkin paling lambat akhir bulan ini insya Allah. Iya, the sooner the better. Iya, pasti ya, karena kan untuk bisa menciptakan masa depan harus dimulai dari masa kini. Kalau kita mau merubah masa depan ya sekarang hari ini apa yang kita rubah? Karena kalau kita nggak merubah apapun hari ini, ya ujung-ujungnya masa depan juga nggak akan berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ditunggu berarti ya, karena kita sama-sama, saya sendiri juga punya kecintaan dan punya passion yang sangat besar untuk dunia pendidikan, apalagi khususnya untuk anak-anak remaja ya. Itu penting banget karena ya edukasi itulah juga yang mengubah hidup saya. Nah, 2 pertanyaan lagi untuk Pak Wamen. Pertanyaan yang berikutnya saya akan menanyakan, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik, sahabat-sahabat semua sesungguhnya. Minta komentar singkatnya dari Prof. Atip. Ya. Yang pertama Pak Prabowo. Di kepemimpinannya ya, beliau tuh seorang pemimpin yang satu visioner ya. Kemudian disiplin. Dia itu tegas ya. Tegas itu bukan keras maksudnya. Makanya beliau menyebutnya bukan militerisme tapi military way. Tegas itu. Yang berikutnya dia seorang pemimpin yang memiliki empati ya. Jadi pengalaman saya dalam beberapa bulan ini, beliau itu sangat simpatetik gitu ya, dan penuh empati di situ. Makanya beliau itu cepat emosinya gitu ya, dalam artian empatinya itu. Makanya beliau kan singkatnya, saya tidak mau melihat rakyat saya itu hidup miskin atau kelaparan begitu. Nah itu. Punya hati untuk rakyatnya ya. Yang kedua Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya belum mengenal, baru ketemu 2 kali ya sama beliau.
Dia seorang yang memang mau belajar ya, dan situ. Karena pastikan beliau juga paham sebagai yang mungkin wapres termuda dalam sejarah. Iya, betul. Makanya dari 2 kali pertemuan itu saya mendapat kesan dia yang ingin belajar. Gitu. Oke. Yang ketiga Pak Menteri Abdul Muti. Nah itu sahabat saya dia. Pak Abdul Muti karena sama-sama aktivis ya. Dengan saya sebetulnya udah kenal cukup lama sama beliau. Dia seorang pemimpin yang juga visioner ya. Dia akan juga dia seorang expert bidang pendidikan kan beliau. Kemudian juga praktisi pendidikan. Jadi dia punya visi situ. Yang kedua dia juga seorang eksekutor ya yang baik. Karena dia eksekutif ya kalau tidak memiliki keberanian untuk mengeksekusi programnya, dia seorang eksekutor yang baik. Yang ketiga beliau juga seorang yang selalu ingin mendengar lah masukan-masukan dari kita. Yang keempat dan humorisnya. Nah, jadi saya cocok sama beliau. Make everything simple di situ ya, dan harus masa kita tegang terus dalam hidup ini. Jadi bahasa beliau, kita ini sudah terlalu banyak ujian, masa harus dihadapi dengan kecut dan sebagainya gitu. Makanya kan beliau berseloroh, udahlah supaya tidak trauma, jadi istilah ujian itu ganti aja dengan tes. Ya karena kita hidup udah penuh ujian kata beliau. Jadi nanti mendengar ujian itu kan udah takut duluan. Tapi kalau dengan tes itu kebutuhan. Tes TOEFL, tes IELTS. Bahkan orang seneng kan kalau tes kehamilan, seneng kan kan seneng kan? Ya, betul. Seneng kan gitu. Betul. Kecuali kalau yang prosesnya yang tidak itu, jadi ketar-ketir gitu dia. Iya, memang cara kita itu menarasikan choice of words, pemilihan kata itu penting sekali loh. Betul. Karena beberapa kata itu kan udah punya konotasi tertentu yang mungkin akan langsung masuk ke subconscious orang yang mendengarnya, langsung terafiliasi dengan hal-hal lain yang mungkin lebih negatif. Nah itu tentang Pak Abdul Muti, sahabat saya. Yang keempat Pak Menko Pratikno. Nah itu juga saya juga baru mungkin 5 bulan ini berinteraksi langsung ya. Karena beliau seorang menteri senior, jadi dia orang yang paham wilayah kerja dia seorang Menko kan. Situ. Kemudian beliau yang responsif, jadi kalau ada masalah itu langsung dia mengkoordinasikan rapat-rapat itu Pak Pratik itu. Yang ketiga juga tampaknya dia seorang eksekutor yang baik juga. Pak Menko itu. Iya. Itu selama 5 bulan ini pengalaman tentang beliau. Karena kan Pak Menko Pratikno basically membawahi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga. Oke, yang terakhir Pak Menko AHY. Nah kalau dengan Pak AHY itu saya belum pernah berdialog ya. Jadi ketemu kalau sedang kabinet dari situ. Jadi kesan saya dari kejauhan, karena kan interaksi secara langsungnya belum, mungkin setelah ini. Gitu. Oke. Tapi saya melihat beliau itu terutama ya setelah pensiun dari kemiliteran untuk terjun di politik. Saya merhatikan di YouTube. Dia seorang yang cerdas ya Pak AHY itu, seorang yang cerdas, yang tentunya saya memahami how to express his ideas di situ. Pembicaraannya tertata rapih, menunjukkan dia punya pemikiran yang terstruktur ya, sistematis gitu. Kemudian juga Pak AHY itu cepat menguasai masalah. Ya contohnya dia kan jauh sekali ya, dari itu langsung ke ATR BPN. Nah, saya tanya itu, kebetulan ada beberapa junior saya yang di situ, gimana Pak AHY nih cepat menguasai masalah Kang, karena situ kan dia gebrakannya di situ ya. Itu.
gebuk mafia. Nah itu kan, nah, jadi dia cepat menguasai masalah. Yang ketiga, dia seorang sosok yang menurut saya memiliki etika dan adab yang baik, ya, gitu. Tidak jumawa, dia kan putra mantan presiden, kemudian dia juga yang berprestasi, pemegang Adi Mahayasa, ya, gitu. Tapi saya lihat dia seorang sosok ya yang memiliki etika dan adab di situ. Karena itu tadi saya paling salaman ya, mungkin beliau belum mengenal saya, kan ketemunya paling sidang kabinet. Ya pertama kali salaman langsung di Magelang itu kan. Pas lagi retret retret kabinet merah putih. Nah nanti mudah-mudahan setelah ini bisa diskusi panjang dengan Pak AHY. Tapi itu kesan saya itu 3 itu. Kalau terlalu jauh kan berarti saya mengada-ada. Tapi itu adalah yang objektif dari keterbatasan interaksi saya 5 bulan ini, yang seringnya hanya salaman aja di kabinet. Kalau duduknya itu kan, kalau Menko kan di sini, nah kita mainnya di sini, gitu kan. Gitu, tapi Mbak. Pak Menko AHY titip salam tadi sebelum hari ini pagi ini ketemu dengan Prof Atip, titip salam hormat beliau untuk Prof Atip. Terima kasih. Insyaallah. Siapa tahu next time ada yang bisa dikoordinasikan, karena bisa, kan infrastruktur pastinya selalu ada untuk mensupport, termasuk juga pendidikan itu sudah pasti. Persis itu apalagi sekarang kan untuk rehabilitasi ya Mbak ya, sekolah-sekolah kan langsung dikerjakan sekarang di bawah koordinasi oleh Kementerian Dikdasmen pasti dengan Pak dan gak cuma untuk fasilitas sekolah ya, bahkan sebenarnya fasilitas rumah untuk perumahan untuk guru-guru itu pun juga termasuk di dalam salah satu kementerian yang ada di. Mungkin nanti ketemu Pak AHY lebih ini, saya mungkin lagi berbicara untuk pertahanan. Karena beliau kan kenapa? Karena saya itu tadi saya mengajar juga sebenarnya di Sesko Mbak, Sesko TNI AU. Benar-benar. Ya, karena saya kan hukum udara, jadi saya berbicara untuk air power ya, situ. Nah, makanya bisa tektokan dengan Mas AHY gitu ya. Siap gitu, Prof. Oke, pertanyaan terakhir untuk Prof. Saya yakin ada banyak banget pembelajaran hidup, hikmah, wisdom yang sudah ada gitu di selama Prof Atip ini hidup sampai hari ini. Kalau ada satu yang bisa dibagikan, apa sih pembelajaran hidup penting yang bisa dibagikan untuk siapapun yang menonton podcast ini? Saya sebagai makhluk Tuhan ya di situ, kita dipergelarkan ke semesta ini dengan dibekali yang sangat penting, yaitu kekuatan intelektual. Itu yang membedakan manusia dengan yang lainnya, makhluk yang lainnya. Jadi kita survive menjalani hidup ini dalam dengan memaksimalkan kekuatan intelektual kita. Kalau dalam bahasa lainnya, kerja intelektual itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu dari bahasa Arab ya Mbak, artinya mencari alternatif. Kan hidup ini kita mencari alternatif. Kalau yang ini ada kelemahannya, garis ini alternatif yang situ. Dan di situ. Maka saya memaksimalkan pemberian Tuhan itu. Karena inilah manusia itu. Ketika manusia akalnya sudah tidak bekerja, maka dia hanya jadi setengah manusia. Mohon maaf ya, kita menyebutnya sebagai orang gila gitu. Padahal sebetulnya kalau kata Nabi Muhammad tuh bukan orang gila, itu yang sedang dapat musibah. Bahasa Arab tuh namanya majnun. Dari kata majnun itu tertutup. Tertutup apanya? Akalnya. Karena dia menghadapi banyak masalah, mengalami kebuntuan. Antara lain dia keterbatasan mencari alternatif. Dia tidak berkonsultasi dengan teman-temannya. Dia ini kan sendiri. Makanya kalau manusia seperti itu kan harus dialog kan situ. Jadi saya ingin dalam hidupnya harus memaksimalkan kekuatan intelektual kita. Ini yang membedakan kita. Selama kita bisa memaksimalkan intelektual kita, kita utuh sebagai manusia. Tapi Tuhan ini kan juga tidak sempurna memberikan intelektual ini. Hanya Tuhan yang sempurna. Maka ikhtiar saya setelah maksimal, saya serahkan kepada Tuhan lewat doa. Maka adonan ya, campuran antara ikhtiar dan doa, itulah ketawakalan.
kepasrahan. Berikhtiar sudah, kemudian kita sempurnakan dengan doa. Itulah tawakal. Jadi tawakal itu kayak apa ya, resultante kali di situ ya tuh. Jadi ketika ikhtiar sudah, berdoa sudah, hasilnya tawakal. Jadi tidak ikhtiar belum, berdoa enggak, saya tawakal aja. Ya itu bukan. Belum selesai itu. Jadi itulah dalam hidup saya. Apalagi saya itu sekarang kan usianya sudah lanjut usia ya. Kalau Amerika kan masih muda. Saya tahun ini 60 tahun ya. Cukup panjang perjalanan hidup saya. Akhirnya saya mendapat ketenangan itu, ya sudah, apapun setelah saya berikhtiar saya pasrahkan aja. Mau apa lagi? Kan 5 tahun yang lalu saya belum beruban nih Mbak. Masa? Iya, belum beruban saya. Ini beruban lebih gara-gara jadi wamen lagi, jangan-jangan. Enggak. Jadi wamen malah seneng aja saya. Jadi ini tadi terlewat tuh. Dulu tahun 88 saya demo tuh ke kantor saya sekarang. Oh ya? Iya, dulu menterinya Pak Fuad Hasan. Saya kan ketua Senat, Fakultas Hukum. Saya kumpulin se-Indonesia. Kita protes dulu NKKBK kan namanya. Normalisasi kehidupan kampus. Agak terkekang kita. Demo Pak Fuad Hasan kita. Pak Fuad Hasan bawa ke atas. Dialog di atas. Dialog dengan beliau. Jadi baru kemarin Oktober 2024 ya. Dari tahun 88 saya masuk lagi. Ini gedung dulu yang saya demo nih, sekarang saya berkantor di sini nih. Sekarang ada di dalam. Kan gitu kan? Iya, ntar kalau di demo nanti malah balik posisi nih. Siap di demo nggak nih? Makanya kalau ada yang demo saya tenang aja, demo. Mereka kan menyampaikan aspirasi. Jadi saya tenang, nanti saya hadapi. Mereka menyampaikan aspirasi, dengar aja, dengar. Kita itu bagus itu. Paling resikonya, kalaupun ada yang sedikit-sedikit nakal itu demonya, paling saya dilempari. Kan saya udah biasa. Ya dulu saya nggak pernah melempari kalau demo gitu, enggak. Tapi kalau saya nanti udah demo gitu, saya harus dilempari telur busuk. Aduh, jangan ya, sampai gitu dong, kan. Amit-amit. Jadi itu ini intermezzonya gitu. Iya. Jadi saya dulu belum berubah. Gitu. Dan saya kan sedang menuju ke kehidupan abadi gitu. Ya udah saya pasrah aja. Kan ikhtiar sudah saya. Olahraga kan. Makanan yang saya usahakan untuk sehat, tidur cukup, kan begitu. Betul. Udah ikhtiar, saya berdoa. Ya alhamdulillah, makanya saya tidur tuh cepat saya. Paling lama 10 menit. Udah. Karena saya berpikir ngapain lah kalau sebelum tidur kita harus memikirkan masalah. Umpamanya mikirin utang gitu ya. Kan utang nggak terbayar, tidur susah, rugi 2 kali kan? Iya, rugi 2 kali. Jadi tadi kan udah siang gitu, makanya udah saya tidur. Kalaupun saya harus diambil, ya dalam suasana seperti itulah. Jadi itu pelajaran hidup yang saya udah sikti saya. Kalau Mama ini kan masih 30-an ya. Wah, bisa aja nih Prof Atip. Masih 30-an 45 kan? Saya tahun ini. Wah, masih muda lah, beda 15 tahun kan dengan saya. Jadi itu saya menjadi wise dengan perjalanan hidup. Kemudian saya merenung kan situ. Saya sebagai manusia harus maksimalkan inilah nih kita. Kalau saya pikun kan artinya ini nggak bekerja nih Mbak. Nah, maka sekarang membaca harus terus berpikir khususnya untuk orang lain. Gitu. Dan tadi berdoa, ya sudah. Wow. Itulah pembelajaran hidup saya, Mbak. Thank you for sharing. Dan saya udah bersyukur, saya merasa saya sudah mendapatkan semuanya, kesyukuran saya. Dan dalam hal keduniaan ini saya tidak melihat ke atas, saya melihat ke bawah. Jadi saya syukuri apa itu. Saya syukuri, nikmati. Kalau ada masalah, ikhtiar. Kalau sudah gak bisa dipaksakan, kita punya keterbatasan. Silakan saja di atas. Selesai. Thank you. Mbak. Dan saya juga sangat mensyukuri dan menikmati perbincangan hari ini dengan Prof Atip. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan sebagai hadiahnya, Prof Atip boleh nanya 1 pertanyaan untuk saya. Kalau tadi kan dari Mbak Mary yang berat-berat ya pertanyaannya. Nah, karena Mbak Mary bergerak di bidang pendidikan ya. Betul. Itu menurut Mbak Mary itu bagaimana nih pendidikan kita untuk
mencapai Indonesia emas itu ya, seharusnya bagaimana, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Iya, iya. Wah, itu pertanyaan berat juga tuh ditanya ke saya. Jadi kan ini sudah merambah berbagai macam aktivitas ya. Siap. Gimana? Thank you Prof. Saya boleh minum dulu ya? Boleh silakan. Memang betul, karena kalau ngomongin tentang dunia pendidikan, sebenarnya dunia pendidikan atau edukasi itulah yang membuat saya setelah 16 tahun di Singapura kembali menetap di Indonesia dan memulai sesuatu yang memang sesuai dengan jiwa dan passion saya, yaitu edukasi. Kenapa? Karena setelah 16 tahun di Singapura, saya ngelihat Singapura tuh negara yang sangat kecil. Dia nggak punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya sekaya yang ada di Indonesia. Tapi kenapa dia bisa maju, bisa berhasil? Karena SDM-nya. Banyak yang dilakukan untuk membangun SDM pada saat itu, karena memang nggak punya sumber daya yang lain gitu. Jadi saya melihat pendidikan itu menjadi salah satu yang penting. Pendidikan juga yang mengubah hidup saya, dan saya yakin education atau pendidikan juga yang bisa mengubah hidup banyak orang, terutama nanti kalau kita ngomongin generasi emas ya, bukan jadi generasi cemas gitu. Kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya, Pak Wamen, harusnya semakin banyak kita belajar, kita semakin bisa melakukan banyak hal. Betul? Ya, betul, asalkan belajarnya benar dan metode belajarnya juga benar. Tepat ya. Tapi karena kalau yang diajarkan tidak benar, bagi saya proses pendidikan tuh 3, Pak Wamen. Pertama, apa yang diajarkan, kontennya apa. Yang kedua, metode cara belajarnya gimana. Dan yang ketiga, hasilnya apa. Gitu. Jadi 3 itu aja. Nah, dari 3 itu saya ngelihat dari sejak dulu saya kecil sampai hari ini, biasanya yang diajarkan orang pada umumnya ya udah pelajaran matematika, fisika, pelajaran-pelajaran yang memang berguna, tapi mungkin ada beberapa hal yang harusnya bisa lebih relevan, yang lebih penting dengan keadaan sekarang gitu. Yang kedua, cara belajarnya ya zaman dulu ya udah hafal aja, nggak perlu ngerti dari mana, pokoknya hafal aja gitu. Dan yang ketiga, hasil yang dicapai adalah sebuah ijazah sertifikat kelulusan. Jadi ini yang biasanya terjadi dan saya lihat terjadi kepada dunia pendidikan pada umumnya di Indonesia. Belajarnya itu aja. Yang kedua, cuma tahu ngafal doang supaya nanti dapat sertifikat gitu. Nah, kalau menurut saya yang sesungguhnya pengen saya lakukan dan sudah saya lakukan selama 10 tahun terakhir, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi pelajaran karakter, critical thinking, public speaking, ketangguhan. Ya, jadi ini yang memang sekarang akhirnya saya buat sendiri di Mary Riana Learning Center. Terus metode cara pelajarannya gimana? Saya percaya learning must be fun. Jadi harus menarik, apalagi untuk anak-anak remaja kan. Dan apalagi kalau ngajarin life skill, itu kan nggak bisa cuma prinsip. Jadi kita melakukan active learning, pakai games, simulasi. Kamu main dulu nih, kita buat sebuah simulasi, mereka nggak tahu mereka mau belajar apa, tapi dari proses itu kan kita bisa mengobserve, dan dari situ baru kita akan ajarkan seperti ini loh prinsip-prinsip logikanya segala macam. Nah, jadi itu yang kita lakukan, active learning, simulasi lewat games, lewat permainan yang harus fun buat anak-anak sehingga mereka bisa lebih melekat. Dan yang terakhir hasilnya kan, nah hasilnya bukan hanya sertifikat, of course sertifikat kita kasih, tapi harus ada proses transformasi sebelum dan sesudah. Jadi kayak setiap modul yang kita buat, contohnya public speaking, jadi di akhir, oke, kalau gitu kamu setiap 4 bulan akan showcase. Kita sewa di tempat mall, mereka berdiri di situ, mereka present public speakingnya. Jadi harus dilihat hasilnya apa nih yang udah kamu buat, sehingga kita tahu bahwa dia mengerti dan dia bisa mentranslate itu. Gitu. Nah, jadi itu yang saya tahu, daripada ngomong aja, akhirnya ya saya buat sendiri di dunia non formal lewat Mary Riana Education, dan itu yang kami lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Ya, semoga at least itu bisa berkontribusi terhadap dunia pendidikan, karena ya bagi saya formal dan non formal terus berdampingan. Dan kalau saya ditanya nih masa depan pendidikan Indonesia seperti apa, menurut saya the future of education bukanlah sebuah institusi pendidikan yang meng-create banyak kurikulum atau banyak video pembelajaran, tapi adalah dia yang bisa membangun sebuah ekosistem yang terhubung, sehingga nggak ada gap. Jadi ketika anak belajar harusnya ini ada prinsip framework teorinya, mereka praktek ngerjain dalam
proses mereka mengerjakan pasti ada masalah, tapi mungkin bisa didatangkan misalnya kayak contohnya ngajarin tentang ngajarin entrepreneur, ya udah ada contoh orang yang memang udah jadi entrepreneur, mereka akan sharing, jadi mereka kan bisa belajar dari situ. Jadi yang menghubungkan semua ekosistem parents, industri sama dunia pendidikan gitu. Itu yang saya yakini dan itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Ya, terima kasih nih masukannya. Yang mungkin ada poin ya yang penting yang saya tangkap ya. Dan dulu nih. Kalau dalam bahasa saya yang disampaikan oleh Mbak Mary tadi, ketika saya dosen muda tahun 93, saya waktu itu dikumpulkan sama Profesor Mokhtar Kussumatmaja ya. Dia mantan Menteri Luar Negeri kan, dia guru saya di Unpad. Dia ada pesannya saya, kalian ya sebagai dosen-dosen muda, yang pertama nih harus betul kalian pegang itu adalah what to teach sebelum how to teach. Tadi kan kita bicara metode gitu. Tadi Mbak Mary menekankan juga kan tentang sebetulnya kalau saya tangkap itu yang what to substance-nya. Iya, substance-nya apa? Nah, sekarang itu setelah saya di kementerian sini dibolak-balik kembali pertama juga pada kualitas guru. Ketika guru itu belum atau bahkan tidak menguasai substansi yang akan diajarkan, yang what itu, sebaik apapun how-nya, kayaknya tidak. Makanya kualitas guru itu adalah concern yang pertama harus itu, karena kalau seorang guru menguasai materi, dia akan berpikir dengan cara apa, kan seperti yang Mbak Mary lakukan. Dan situ dengan cara apa di situ ya. Tapi kalau dia tidak menguasai, meskipun dia tahu metodenya, terus mau menyampaikan apa? Kan begitu kan? Betul. Nah ini bekal yang dulu saya peroleh. Sekarang kemudian saya di kementerian ini menjadi penting ini. Ya. Dan saya sebagai guru juga kan saya universitas. Saya camkan itu. Jadi mungkin tapi ini cara saya ya salah satunya. Situ kalau mengajar di depan kelas saya gak pernah bawa buku, Mbak. Nggak. Bahkan setelah itu juga saya nggak pakai PowerPoint. Karena benar juga kata Rocky Gerung, kadang-kadang no power no point gitu, ya gitu kan ya. Betul katanya gitu, ya. Benar juga situ. Karena saya ingin membangun confidence. Kemudian kan tugas saya sebagai dosen itu menyampaikan prinsip-prinsip dan ya, agar mereka paham. Setelah itu detailnya mereka kan harus membaca sendiri. Jadi saya kalau mau mengajar, saya baca buku dari at least saya harus ada 10 buku tuh yang saya baca, tambah ini jurnal. Saya masukkan di sini semua, Mas. Karena mungkin saya di pesantren dan saya juga mau balik kali gitu ya. Kan mau balik jarang yang pakai tag. Wah, udah nggak didengerin Ustaz. Jadi saya kalau ngajar nggak pernah sih, Mbak. Saya udah gini aja. Terus saya cek ke situ. Ternyata mahasiswa saya lebih yakin, iya. Dan konsentrasinya full, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Begitu. Dan saya berpikir begini, sebelum saya menyampaikan, saya harus meyakinkan saya sendiri ngerti apa yang saya karena ketika saya paham apa yang saya ajarkan, maka saya dengan tekanan penuh, karena ini udah benar. Coba kalau dia gak paham, akan ragu. Setuju. Apalagi nanti mahasiswanya, muridnya, kalau gurunya udah ragu. Maka dalam teori nih, seorang guru yang menguasai materi 100% maksimal, wah dengan berbagai 80% paling tuh muridnya. Gak mungkin muridnya juga menerima 100%. Sekarang bagaimana kalau guru atau dosennya hanya menguasai materinya hanya 60%? Nah itu pembelajaran dulu dari guru saya, kamu harus betul what to teach. Jadi saya kalau ngajar, apalagi setelah jadi guru besar ya, nanti dong masa gue profesor lihat-lihat situ, saya nggak begitu.
Gitu Pak. Iya, Terima kasih iya. nih. Sama-sama. Ya kita sama-sama saling bantu dan kalau ada yang bisa saya kontribusikan di dunia pendidikan Indonesia dengan senang hati. Ya. Sukses selalu. Terima kasih. Salam hormat. Mbak Mary, salam hormat untuk semua kru di sini, dan khusus untuk Mbak Mary atas kehormatannya mengundang saya dalam perbincangan yang luar biasa ini. Ya mudah-mudahan setitik kontribusi ini ya untuk kemajuan pendidikan di negeri ini adalah insya Allah ya sekasnya. Dan tadi salam hormat kembali untuk Pak AHY. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Siap, pasti akan saya sampaikan. Thank you, Prof. Hatip. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.